pagi, perkenalkan nama saya Yulia Dwi Septiana, mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2021, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Mula Warman. Hari ini, Rabu, tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi pembelajaran ke-1 kelas 4 di SD Negeri 1 Trimulyo, Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung. Selamat pagi dan selamat menyaksikan. Jiwa raga ini selaraskan keanggunan. Daku ingin jemariku ini menuliskan karismamu. Berkibarlah bendera negeriku, berkibar di luas nuansamu. Tunjukkanlah kepada dunia ramah-tamah budi bahasamu. Aku ingin kepal tangan ini menunaikan kewajiban kita bangsa yang mengemban cita hidup dalam kesatuan. Beri salam kepada guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini siapa yang akan berangkat? Musa. Kemana? Tidak tahu. Tidak memberi kabar. Tidak tahu. Oke. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pelajaran kita. Ayo, silakan dipimpin. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hari ini Bu Lia akan mengajarkan sesuatu. Tapi sebelumnya, Bu Lia mau tanya, sekarang bulan berapa? Bulan 8, artinya bulan Agustus. Kalau Agustus itu biasanya ada apa? 17 Agustus itu apa sih? Hari Kemerdekaan Indonesia. Ternyata masih ingat ya, untuk membangkitkan semangat nasionalisme kita, rasa syukur kita karena kita sudah merdeka. Coba bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka dipimpin oleh Akbar. Ayo Akbar, dirjanya yang semangat biar temannya juga semangat. Gini ya, 17 Agustus tahun 45. Teman-temannya ya. 1, 2, yuk Akbar. 17 Agustus tahun 45. Menjelang hari 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45.
kita, energi itu penting sekali bagi manusia. Nggak hanya manusia lah, tapi hewan, tumbuhan itu berarti energi sangat penting bagi makhluk hidup. Nah, kalian tahu nggak sumber-sumber energi yang ada di bumi ini? Tahu? Apa saja? Matahari, angin. Matahari, air, angin, dan banyak lagi. Oke? Nah, kita hari ini akan belajar tentang selalu berhemat energi di tema 2. Kalau kemarin kita sudah belajar di tema 1, nah, tentang bunyi. Sekarang kita akan belajar tentang sumber energi. Sumber energi. Tujuannya supaya ketika kalian melakukan percobaan nanti, kalian dapat menjelaskan manfaat-manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kalian pun dapat mempresentasikannya di depan teman-temannya tentang perubahan bentuk energi matahari. Nah, itu dari sumber energi. Lalu kita pun akan belajar tentang sumber daya alam. Tujuannya ketika kita setelah belajar tentang sumber daya alam, kalian dapat mengidentifikasi manfaat dan sumber daya alam tersebut dengan benar. Kemudian kalian dapat mempresentasikannya, manfaat sumber daya alam dan jenis-jenis sumber daya alam tersebut. Sudah paham? Kalian sudah paham? Benar? Sumber energi. Ternyata ada matahari, oh betul. Ada air, ada panas bumi, ada biomasa, ada gas alam, dan pasang surut air laut, dan masih banyak lagi. Tapi untuk yang pertama, kita akan belajar tentang energi matahari. Nah, sering nih kita lihat, kita dengar, matahari itu sumber energi terbesar di bumi. Nah, sekarang boleh mau tanya, mengapa matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi? Ada yang tahu? Ya. Membantu fotosintesis bagi tumbuhan. Ada yang lain? Karena manusia membutuhkan cahaya. Karena manusia membutuhkan cahaya, maka matahari memberikan cahayanya. Ada yang lain? Karena apa? Karena, yuk kita lihat. Ini ada matahari. Bukan hanya manusia, bukan hanya tumbuhan, tapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Lihat, seluruh makhluk hidup di muka bumi ini membutuhkan panas dan cahaya dari matahari atau membutuhkan energi dari matahari. Mengapa? Jika matahari ini hilang, tidak ada, maka makhluk hidup tidak akan bisa melakukan proses. Proses apa? Proses berkembang biak, proses tumbuh. Tidak akan bisa melakukan fotosintesis bagi tumbuhan karena tidak ada panasnya. Sama dengan kita masak, kalau kita masak tidak ada panasnya dari si kompor itu, apakah masakan itu bisa matang? Tidak. Sama dengan tumbuhan, jika tidak ada matahari, tumbuhan tidak akan bisa tumbuh. Nah, berarti di sini dikatakan bumi mendapatkan sebagian besar energi dari matahari yang kita sebut sebagai energi matahari. Karena matahari menghasilkan energi cahaya dan panas yang merupakan sumber kehidupan bagi makhluk hidup di bumi. Ia bergerak dari matahari ke bumi dengan bentuk sinar.
baik yang bisa dilihat maupun yang tidak bisa dilihat. Sinarnya kan kadang sama-sama kelihatan ya. Coba lihat di luar, cahayanya sampai ke sini tembus, ya kan? Kadang kelihatan seperti kayak silau, ya kan? Cahayanya tembus sampai sini, meskipun tidak ada lampu yang hidup, tapi cahayanya terang, bisa dilihat. Ada Baki, ada Nurdin, ada Melisa, ada Yahya, ada yang ganteng, ada yang cantik. Bisa kelihatan kan? Karena adanya cahaya matahari di siang hari. Nah, kemudian energi matahari itu gratis dan bersih, tidak berpolusi, tidak perlu bayar tiap bulan, tidak perlu beli token. Bu, beli token sinar matahari, nggak perlu kan? Tidak perlu, gratis. Ada cukup untuk semua orang dan tidak akan pernah habis. Oleh sebab itu, matahari disebut sebagai energi atau sumber daya yang dapat diperbarui. Matahari akan terus menghasilkan energi untuk waktu yang sangat lama. Oleh sebab itu, matahari disebut sebagai sumber energi terbesar di bumi. Dari sini sudah jelas? Sudah jelas? Nah, kalau sudah jelas, Bu Lia minta kalian membuka buku halaman 1 dan sekalian akan Bu Lia bagi kelompok. Di sini kelompok campuran namanya, di sini kelompok laki-laki. Dibuka halaman 1, dilihat ada teks pendek di situ. Dalam gambar ada teks pendek dan ada gambar. Di situ di atasnya ditulis, ayo berdiskusi. Nah, dibaca dulu. Dibaca dalam hati. Sudah? Sudah? Setelah kalian melihat, setelah kalian membacanya, Bu Lia ingin kalian mencari atau menuliskan manfaatnya dari bacaan tersebut, dari gambar tersebut. Bu Lia ingin kalian menuliskan manfaat energi matahari dalam kehidupan kita, bagi kehidupan kita. Ayo, 2 saja manfaat energi matahari. Di situ ada gambar orang, lalu ada gambar matahari, lalu ada gambar pakaian, ada gambar tumbuhan. Nah, kalian ingin tahu nih manfaatnya apa saja bagi kehidupan kita sebelum kita lakukan percobaan. Sudah? Kelompok mana yang sudah? Manfaatnya aja, nggak perlu diskusinya. Kan Bu Lia bilang manfaatnya. Iya, manfaatnya.
Sudah, Melisa? Sudah. Nah, jika sudah, Buli akan bagikan LKPD berikut dengan bahan-bahannya yang akan kalian gunakan untuk percobaan. Ini bahannya. Ini LKPD-nya. Di sini ada semuanya ada dua. Ada 2 sapu tangan, ada 2 tisu, ada juga 2 kertas yang akan kalian gunakan untuk percobaan hari ini. Percobaannya adalah kalian basahi sapu tangan, kertas, dan tisu. Kemudian kalian jemur. Paham ya? Kalian jemur. Yang satu set ini, baik satu tisu, satu kertas, satu sapu tangan, itu dijemur di bawah sinar matahari atau di tempat yang panas. Nah, yang satunya kalian jemur di bawah pohon. Nah, di situ kalian lakukan percobaan. Apakah yang dijemur di bawah pohon dan dijemur di bawah sinar matahari itu keringnya akan bersama-sama atau keringnya barengan? Akan bareng kering atau enggak? Nah, kita akan lihat perubahan bentuk dari ketiganya, ya. Nah, setelah itu kalian melakukan percobaan ini selama berapa menit? Nah, nanti salah satu dilihat selama 5 menit ada enggak perubahannya. Jika jika ada ditulis di sini. Ada perubahan. Dia agak kering umpamanya. Kalau masih basah ditulis masih basah. Di sini ada 5 menit, 10 menit dan 20 menit. Ya kan? Karena kita juga akan kalau lama-lama waktunya nggak cukup nanti karena kita akan lanjut ke pembelajaran berikutnya. Nah, setelah kalian amati, kalian akan tulis di sini bahan-bahannya, ya kan? Nah, di sini ada caranya, ada cara kerjanya dan ada penjelasannya. Nanti kalian lihat. Paham ya? Nah, sekarang coba kalian lakukan percobaan, yuk kita lakukan bersama-sama. Kecil aja. Itu, jangan pakai keran yang kita nggak apa-apa. Satunya dijemur di situ, ya. Satunya dijemur di bawah pohon itu. Kertasnya dibasahi. Ya, satunya dijemur di situ, satunya di sana. Ya, ini mana lo? Ini sini. Ini loro. Terus cici direk mana ya? Lagi kotor dah. Ini. Ya, cici mana? Ini mana? Dijemur di tempat itu satunya. Jangan sampai tertukar dengan kelompok lain. Satunya di sana. Cari tempat yang benar-benar panas. Ya, yuk kita masuk. Setelah itu kita masuk, kita lakukan pengamatan. Sambil kita menunggu,
Sambil dilihat di sini ada 2 buah gambar. Sudah? Bu Lia minta kalian sebutkan manfaat energi matahari. Di sana di LKPD-nya dilihat ada gambar matahari, ya? Atau di buku. Kalau di buku kan nggak bisa dicoret-coret. Kalau di buku kan nggak bisa dicoret-coret nih. Nah, kalian gunakan ini untuk bahan misinya, ya. Dilihat. Kemudian matahari ini manfaatnya apa saja sih bagi kita atau bagi makhluk hidup? Apa saja manfaat energi matahari? Ya, bisa? Yuk, dikerjakan sekarang. Kalau bisa sambil digambar. Membantu fotosintesis pada tumbuhan. Baca nggak apa-apa. Ayo Tasya. Nah, apa gitu? Kalau di sini nggak muat tulisannya. Nah, tampaknya bisa juga gambarnya seperti itu. Seperti gambar itu, nggak apa-apa. Sudah ada 5 menit belum? Belum. Kalau sudah ada 5 menit, salah satu anggotanya melihat perkembangan percobaan yang keluar. Untuk akan mati. Stok nama. Itu akan mati. Ini untuk pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Pembangkit listrik. Ya stiker apa tujuan stiker? Langsung kan stiker renderan. Stiker.
Sudah? Coba salah satu ini sudah dipamit kan? Coba salah satu melihat itu di belakang, dia luar. Sudah seperti apa? Sambil ditulis, coba. Sambil ditulis, ada perubahan tidak dari percobaan kalian itu? Ada langkah nanti sapu tangan agak kering. Sapu tangan mengunci agak kering. Ini susunya masih basah. Ya, pasang susunya basah. Ya, ditulis. Ini masih basah nih. Coba dilihat. Coba nih. Matahari kering kan? Coba ditulis dulu. Sapu tangannya kering. Masih basah, agak basah. Ya. Sudah? Setelah kalian melihat, nih, coba lihat dari sini matahari atau dari gambar ini, apa yang kalian lihat? Orang menjemur ikan, bisa kering menggunakan apa? Matahari sebagai sumber apanya? Energi apa? Energi panas supaya ikan itu kering ya. Nah terus di sini apa yang kalian lihat? Orang menjemur pakaian yang tadinya pakaian itu basah menjadi kering. Lalu ada apa ini? Pohon. Pohon ini kalau ada matahari dia akan bisa melakukan proses fotosintesis. Kemudian ada orang tua dan anak kecil ini. Anak kecil itu biasanya dijemur supaya apa? Iya, untuk pembentukan tulang anak ya, menjaga kesehatan tulang dari si anak itu supaya tidak terserang polio. Kemudian untuk menambah atau bisa memanfaatkan sumber energi matahari sebagai vitamin D. Lalu di sini ada CO2 dan O2. O2 ini adalah gas oksigen. Gas oksigen ini akan dibuang oleh si tumbuhan atau si pohon ini, kemudian dihirup oleh manusia. Manusia menghirup
pagi hari yang cerah. Nah, setelah melakukan pengamatan, sudah selesai kan pengamatannya? Diskusinya sudah selesai? Nah, coba di kelompok campuran boleh maju. Maju semua saja, biar enggak iri-irian. Maju semua. Yuk. Agak rendah, enggak sudah kebetan. Manfaat matahari menjemur pakaian, pembentukan vitamin D, pembangkit listrik atau PLTS, menjemur padi, pembentukan tulang, cahaya menerangi bumi. Kalau tidak ada matahari, manusia akan mati. Bagaimana kelompok laki-laki? Jawaban teman kalian? Ada yang kurang tidak? Tidak. Betul? Betul. Apa jawaban kalian sama? Hah? Dengan sama dengan enggak? Ada yang sama ada yang tidak. Coba sekarang beri tepuk tangan dulu untuk kelompok campuran. Silakan duduk. Coba kelompok laki-laki mana yang tidak sama? Boleh maju. Jangan mepet-mepet. Manfaat panas matahari untuk membuat garam, membantu fotosintesis pada tumbuhan, untuk kesehatan tulang manusia, untuk menjemur pakaian, untuk menjemur ikan, untuk pembangkit listrik PLTS. Kesimpulannya? Jika tidak ada matahari, makhluk hidup akan mati. Oh, ya, beri tepuk tangan untuk kelompok laki-laki. Oh, ada yang sama? Ada yang tidak sama? Apa yang tidak sama? Yang tidak ada di kelompokmu? Yang tidak sama? Hah? Cahaya menerangi bumi. Cahayanya menerangi bumi. Nggak samanya di situ ya? Oh iya. Ternyata matahari itu banyak manfaatnya untuk kesehatan tulang, menambah vitamin D. Kemudian untuk bisa digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya. Biasanya itu ada di penerangan jalan ya, seperti lampu merah, terus lampu-lampu yang ada di kota di tengah jalan itu. Nah, itu menggunakan PLTS biasanya. Lalu untuk membuat garam, menjemur padi, untuk membuat ikan asin, untuk menjemur baju, melakukan fotosintesis. Untuk proses fotosintesis butuh cahaya matahari sebagai kompornya, ya kan? Sebagai panasnya. Nah, dari situ bisa disimpulkan bahwa makhluk hidup itu sangat memerlukan matahari. Kalau tidak ada matahari, dia tidak akan bisa bertumbuh, tidak akan bisa berkembang. Dia akan layu dan mati. Di musim sekarang juga begitu. Matahari sangat berperan penting. Kita yang di desa, kita yang menjaga kesehatan itu kalau pagi-pagi suruh dede, bahasanya suruh dede. Apa dede itu? Untuk menambah vitamin D, makanya dede. Supaya kita terhindar dari virus corona. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Kita akan selesaikan percobaan kita. Coba lihat percobaannya. Yang di sana sudah selesai belum? Ayo, coba dilihat sudah kering belum? Dari apa? Apa? Ayo, makan. Iki agak keren. Apa itu? Kita tadi apa ya?
kering kabeh. Tapi ikine kok ini udah kering loh. Iya, iki agak. Sebelah kono tapi sing ndang wis agak. Kering kabeh ra. Sudah? Tuliskan hasilnya di sini, di lembarnya, di lembar sebaliknya. Iya, ditulis kesimpulannya. Dijemur di bawah sinar matahari, kemudian air yang ada di bahan tersebut akan menguap karena adanya sinar atas lautan dan air dan kemudian sap tangan stop sap tangan nomor 4 mana? Sapu tangan akan lepas cepat kering di bawah di bawah
untuk perubahan bentuk perubahan Sudah? Sudah belum? Matahari bisa memberi panas matahari. panas ya Panas matahari lah kok. matahari Mataharinya masak alatnya tisu sapu tangan, kertas. langkah kerja Langkah apa kerjanya? Pertama dibasahin. basah disukan semua alat Semua alat. semua alat Menggunakan air. Menggunakan air. Oke kerja taruh bahan-bahan di bawah sinar matahari Ditaruh dulu gitu ya gitu. bahan sekian bahan Di bawah sinar matahari. oke kesimpulannya Panas matahari matahari dapat mengeringkan tisu sapu tangan khas dari bawah matahari. Matahari yang di bawah matahari. diberi Bawah matahari. daripada di bawah pohon Di bawah matahari ada di bawah menjemur di bawah. Percobaan di sini testing aku sendiri sapu tangan lebih kesimpulannya mana yang cepat kering Untuk
lebih kertas uapnya lebih cepat lebih cepat lama dijemur di bawah pohon. Sudah selesai. Sudah Bu. Ayo, kita sudah selesai. Mau mana duluan yang mau maju? Satu orang saja. Berdasarkan hasil pengamatan hasil percobaan, tuliskan paling sedikit 4 kesimpulan mengenai pengaruh panas matahari dan percobaanmu. Isu akan cepat kering Yo, kelompok yang lain ini, Mas. jika di bawah sinar matahari. Tas akan cepat kering jika dijemur di bawah matahari. Sapu tangan akan cepat kering jika dijemur di bawah matahari. Sapu tangan kertas tisu akan lebih lama menguap jika dijemur di bawah pohon. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan: perubahan bentuk energi matahari. Tujuan percobaan: karena energi matahari bisa memberi panas matahari. Alat-alat: tisu, sapu tangan, kertas. Langkah kerja: basahkan semua alat menggunakan air. Taruh bahan-bahan di bawah sinar matahari. Kesimpulan: tisu akan mengenai pengaruh panas matahari dan percobaanmu. Tisu akan cepat kering Yo, kelompok yang lain ini, Mas. jika di bawah sinar matahari. Tas akan cepat kering jika dijemur di bawah matahari. Sapu tangan akan cepat kering jika dijemur di bawah matahari. Sapu tangan kertas tisu akan lebih lama menguap jika dijemur di bawah pohon. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan: perubahan bentuk energi matahari. Tujuan percobaan: karena energi matahari bisa memberi panas matahari. Alat-alat: tisu, sapu tangan, kertas. Langkah kerja: basahkan semua alat menggunakan air. Taruh bahan-bahan di bawah sinar matahari. Kesimpulan: tisu, sapu tangan, kertas lebih cepat kering jika dijemur di bawah matahari. Jika tisu, sapu tangan, kertas, uapnya akan lebih lama jika dijemur di bawah pohon. Kelompok campuran bagaimana? Sama tidak? Ada yang sama, ada yang tidak. Nah, untuk itu kelompok campuran maju. Beri aplaus dulu untuk kelompok laki-laki. Yo, silakan. Tisu, kertas, dan sapu tangan akan lebih lama kering jika dijemur di bawah tempat yang teduh. 4. Karena air di kertas, sapu tangan, dan tisu tidak menguap dengan stabil. Laporan kegiatan percobaan. Nama percobaan: tisu, kertas, dan sapu tangan lebih kering dijemur di bawah sinar matahari atau di bawah pohon. Tujuan percobaan untuk mengetahui mana lebih kering. Alat-alat: tisu, sapu tangan, dan kertas, juga air. Langkah kerja: membasahi semua alat-alat percobaan kamu dan menjemur di bawah sinar matahari dan di bawah pohon. Kesimpulan: untuk mana tahu 3 bahan ini jika kering dijemur
matahari atau di bawah pohon. Uap air akan menguap di bawah sinar matahari dan uap air tidak stabil di bawah pohon. Stop. Bagaimana kelompok laki-laki? Ada yang berbeda? Ada. Silakan dulu beri tepuk tangan untuk kelompok campuran. Perbedaannya adalah di uap air, ya kan? Air yang ada di tisu, di kertas, di sapu tangan akan lebih cepat menguap. Airnya akan lebih cepat menguap jika disinari atau terkena panas dari cahaya matahari dibandingkan dengan bahan yang dijemur di bawah pohon. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, bahan tadi seperti tisu, kemudian kertas, lalu sapu tangan akan lebih cepat kering jika dijemur di bawah sinar matahari daripada yang ada di bawah pohon. Nah, setelah kalian melakukan percobaan ini, kalian sudah paham kan? Sudah paham belum? Sudah tahu belum? Ternyata matahari itu memiliki banyak manfaat. Dan benar bahwa matahari adalah sumber terbesar di bumi. Tahu? Kalian tahu? Tahu belum? Paham belum? Paham? Jika sudah, kita akan lanjut ke pembelajaran yang kedua, yaitu tentang IPS, sumber daya alam. Tentang sumber daya alam. Coba perhatikan gambar ini. Menurut kalian, termasuk ke dalam apakah jagung itu? Ke dalam sumber daya alam apa? Tumbuhan. Nah, coba kalian buka halaman 5. Jika sudah dibaca, dilihat, kemudian dijawab. Ada 2 pertanyaan di situ. Coba dijawab.
Sudah belum? Sudah belum? Sudah? Sudah? Lagi-lagi? Sudah. Nah, coba sambil perhatikan di depan kalau sudah. Energi panas matahari adalah salah satu sumber energi terbesar di bumi. Sehingga tumbuhan seperti jagung juga merupakan sumber daya alam yang harus dibudidayakan. Sumber daya alam tersebut adalah hasil karya Tuhan yang Maha Esa yang harus kita syukuri. Sumber daya alam tersebut adalah hasil Tuhan bagi umat manusia, sama dengan energi matahari. Energi matahari juga merupakan sumber daya alam. Nah, setelah kalian lihat ini, jagung ini tanpa energi matahari dia tidak akan bisa dibakar. Karena apa? Tumbuhan jagung akan semakin banyak, akan bertumbuh dan menghasilkan buah jagung jika ada energi matahari. Nah, setelah kalian baca, kemudian kalian jawab, ternyata saling berkaitan ya. Ternyata saling berkaitan antara matahari dan jagung. Matahari juga termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, coba hasilnya dari jawabanmu. Apa yang terjadi apabila permintaan terhadap jagung tinggi? Maka Harga jagung akan naik. harga jagung akan naik. Dan apa yang terjadi? Dan apa yang harus dilakukan apabila permintaan itu semakin banyak? Berarti apa yang harus dilakukan supaya bisa terpenuhi semua permintaan konsumen? Apa yang harus dilakukan? Menanam lebih banyak jagung. Menanam lebih banyak jagung. Berarti kita di sini ya, kita di sini juga membutuhkan keduanya. Bagaimana kita bisa memanfaatkan sumber daya alam tersebut dengan baik? Nah, yuk kita baca. Di halaman 7. Di sini juga ada, tapi di situ lebih jelasnya di halaman 7 di buku tugas kalian. Sudah ya? Sudah ya? Nah, dari bacaan tersebut, jagung termasuk ke dalam sumber daya alam. Dan Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Kekayaan alam tersebut terdiri atas atau dibagi menjadi dua jenis. Sumber daya alam yang bisa atau dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya
terperbarui ada apa saja di situ? Minyak Minyak bumi, emas, batu bara, gas, besi, dan bahan tambang lain. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui ada apa saja di situ? tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Iya, ada matahari, ada air, ada kekayaan laut, hasil pertanian, kemudian hewan, peternakan, dan hasil perkebunan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Nah, maka dari itu Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan di dunia. Ikan asin sangat mahal jika dijual di luar negeri. Makanya harga ikan asin itu sangat mahal ya. Apalagi ikan asin yang rebus itu bisa sampai 80.000, 90.000. Nah, dari bacaan ini, Indonesia memiliki hutan tropis juga, pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia terkenal dengan sebutan paru-paru dunia. Nah, dari dua sebutan tersebut, dari sebutan Indonesia terkenal dengan paru-paru dunia dan Indonesia terkenal sebagai ibu kota ikan terbesar di dunia, maka dari itu kita wajib apa? Menjaga kelestariannya. Dengan cara apa? Kita budidayakan, ada yang menanam pohon ditebang, tapi ada juga yang ditanam lagi. Kemudian ikan dipanen, tapi juga dibudidayakan lagi supaya tidak akan punah, tidak akan kurang. Nah, dari sumber daya alam, dari jenis-jenis sumber daya alam tersebut sudah paham belum? Kalian sudah paham belum? Ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, LKPD yang sudah berlihat bagi ini, di belakangnya ada LKPD yang kedua. Dari teks yang ada di buku kalian bersama teman-teman menjawab ada berapa soal ini? Ada 4 soal. Berdasarkan teks yang diberikan, berikanlah masing-masing 3 contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian berilah 3 contoh lain sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbaharui yang tidak ada di sini. Kemudian berilah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Kegiatan ekonomi apa? Lalu tulislah pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut? Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tersebut tetap lestari? Harusnya kalau kalian mendengar penjelasan kuliah tadi, kalian bisa menjawab pertanyaan yang nomor 4. Lalu gambarlah penggunaan salah satu sumber daya alam yang menurutmu patut dicontoh. Silakan. Waktunya 10 menit dari sekarang.
Ini sih iki. Pas pesi. Mas, kayak mas. Mas pesi. Dan ngomong tentang tentang berikan kepada orang di luar fokus untuk sudah. Kalau yang dapat kalau tidak, yang tidak bisa diperbarui. Tidak dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui. Batu bara, minyak bumi. Tulislah senjata yang tertempat saja dan tempatnya bagus dengan alam apa yang harus dilakukan untuk dia alam tetap terlestari menjaga lingkungan. Iya, membuat tasik buat tulis pendapatnya Gus masih satu jual.
Aku udah kok seneng rasa. Gantian kowe lah. Masa aku terus. Lah piye? Wes ngono karep. Soroke piye? Soroke gara di ya teh ini pakai istirahat ngono. Gambar sana lu. Gambar sana. Lah yo piye? Wis arep. Sabar, ini ujian. Sabar kok ini ujian kok. Saya itu hanya membuat kamu bisa membaik hati. Ora apa-apa kok yang nulis kok. Lek gambar wong gede aku ya rai. Sorok piye? Sorok ternyata ini kayak bentuk T lho. Terus stiker. Aduh. Mungkin jangan sedih. Aku ngomong. Ndang pian. Ya biasanya aku pendapatmu. Duh, kuwi sing iso. Ini langsung garame piye? Garame titik-titik. Oh, titik bundun-bundun. Sang titik itu buat garam. Matahari nih. Ini seperti ini. Oke, kok niku. Matahari nek sing gambar. Ya, nanti sing gambar kene. Ya orang ngopo. Wis ya. Wes. Asar kuwi. Kincar angin. Pendapatnya. Dapat bermanfaat. Bermanfaat. Oke, serem. Ya. Siap. Kusuran ini be. Bunder. Bener loh. Ya iya toh. Suaraan. Arep lah. Bunder cilik ya. Udah. Golek gambar Ya. Dah. Ya kelompok mana dulu? Yang mau maju? Satu. Ya kelompok campuran dulu yuk. Maju yuk. Yuk, kelompok campuran dulu. Maju semua, maju semua. Yuk.
udara dan berang. 3. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Tani, menanam padi, membuat energi dan air. 4. Tuliskan pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut apa saja dampaknya bagi sumber daya dan sumber daya alam tersebut. Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam dampaknya baik atau bagus. Jika dirawat dengan baik akan tetap lestari dan kita rawat dengan baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok laki-laki. Berdasarkan teks, berikanlah masing-masing 3 jenis sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. 3. Sumber daya alam yang dapat diperbarui: air, angin, sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: batu bara, minyak bumi, bahan tambang. 2. Berilah 3 contoh lain di luar teks sumber daya alam yang dapat dan tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui: air, angin, sinar matahari. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui: batu bara, minyak bumi, dan bahan tambang. 3. Berikanlah contoh kegiatan ekonomi yang memanfaatkan kedua jenis sumber daya alam tersebut. Orang membuat garam, kehidupan air, laut, dan sinar matahari. 4. Tuliskan pendapatmu tentang kegiatan ekonomi tersebut. Apa saja dampaknya bagi kelestarian sumber daya alam tersebut. Apa yang harus dilakukan agar sumber daya alam tetap lestari. Sumber daya alam harus dibudidayakan dan harus dimanfaatkan dengan baik dapat bermanfaat untuk manusia. Ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok laki-laki. Nah, dari penjelasan atau pengamatan kalian tentang sumber daya alam, berarti kalian sudah tahu ya, sudah paham ya, bahwa sumber daya alam itu sangat penting untuk perekonomian kita, untuk perekonomian Indonesia. Contohnya, ada apa tadi di kelompok laki-laki? Ada perekonomian apa? Garam. Garam digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Bisa diperbarui? Bisa. Prosesnya menggunakan sumber daya alam? Iya, menggunakan sumber daya alam apa saja? Ada matahari, ada air, ada angin. Nah, itu. Kemudian untuk kelompok campuran, tadi apa? Menanam padi. Padi awalnya ditanam oleh petani. Sumber daya alamnya apa saja yang ada di situ? Ada tumbuhan, ada tanah, kemudian ada air, ada matahari. Berarti kalian semua menggunakan sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kemudian cara melestarikannya seperti apa? Kita melestarikan dengan cara kita rawat dengan baik, kemudian kita gunakan seperlunya, ya, tidak boleh boros. Kita harus selalu menghemat energi, menghemat sumber daya alam. Supaya apa? Supaya tidak mudah punah, tidak mudah habis. Nah, setelah selesai, karena kalian sudah sangat bagus, sangat baik, Bu Lia akan lakukan evaluasi 4 soal saja. Kalian kerjakan sendiri-sendiri, waktunya 5 menit. Yang sudah selesai boleh dikumpul.
Sudah? 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 Ya sudah, mana? Hasil kalian setelah Bu Lia koreksi sangat bagus dan hasilnya memuaskan. Kalian luar biasa hari ini. Senang tidak belajar hari ini? Di pelajaran mana yang paling kalian sukai? Sumber daya alam atau sumber energi? Sumber daya alam. Menurut kalian, pelajaran yang paling mudah hari ini apa? Tentang sumber energi atau sumber daya alam? Sumber energi. Sumber energi, pelajaran yang paling mudah. Nah, kita akan simpulkan pelajaran kita hari ini bahwa sumber energi yang pertama matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Karena tanpa matahari, makhluk hidup akan punah dan selagi masih ada energi matahari, kita harus memanfaatkan sebaik-baiknya dengan cara menghemat energi tersebut. Lalu, untuk sumber daya alamnya, sumber daya alam dibagi menjadi dua jenis, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan yang tidak dapat diperbarui. Apa saja sumber daya alam yang dapat diperbarui tadi? Air, angin, tumbuhan, matahari, lalu hewan, hewan, makhluk hidup. Lalu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Batu bara, minyak bumi, besi, emas, dan yang lainnya. Kita harus merawatnya juga. Oleh sebab itu, kita harus menggunakan sumber daya alam dengan hemat, dengan sebaik mungkin, dan tidak boleh boros. Nah, intinya kita harus menghemat sumber daya alam dan sumber energi. Lalu untuk pelajaran yang akan datang, kita akan belajar tentang gagasan pokok. Untuk bahasa Indonesia masih terus tentang gagasan pokok sampai dan tinggi rendahnya nada untuk SPDP. Kalau kemarin menari, besok kita akan belajar tentang nada. Nah, sebelum kita pulang, kita mau
Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Udah masih semangat nggak? Masih? Kita berdiri sebelum mulai. Supaya nanti di jalan kita semangat. Kita mau menyanyikan lagu daerah. Sang Bumi Ruwajuga. Yuk. 1, 2, 3. Jalan ujung danau ranau, teriung midway kanan, sampai berlaut jauh, pesisir berlaut, jalan saya melambai, laut saya kayu-kayu, hingga hadap purasan, hujan di pemandangan, bunga dari pematang, api lagi jengkeni, terlabur beruntayan, tandani kemakmuran. Yang keras. Lampung Say, sang bumi Ruwajuga. Satu kali lagi. Lampung Say, sang bumi Ruwajuga. Silakan duduk. Ketika pulang, jangan lupa maskernya dipakai yang benar. Lalu jaga kesehatan, cuci tangan, bajunya dicuci, sepatu semuanya dicuci ya. Kemudian ganti baju, baru boleh makan. Patuhi orang tua, hormat dengan orang tua. Jangan lupa selalu taat akan protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Bu Lia tadi kan mau menjanjikan kalian hadiah yang mau maju. Ini untuk kelompok karena sudah bagus. Kemudian ini untuk Digo karena tadi menjawab. Ini untuk Yahya. Lalu ini untuk kelompok 2. Kelompok yang Udin lupa melihat kelompok 1. Nanti dibagi sama teman-temannya ya. Dan ini untuk bagi. Iya. Jangan berkerumun, pulangnya sendiri-sendiri. Jangan mampir-mampir. Dan ingat pulangnya satu-satu. Enggak boleh bersama. Oke? Selamat siang, boleh pulang.